Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah praktikum Falak 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adib Rofiuddin MSI yang akan menjelaskan tentang SQM atau Sky Quality Meter dengan beranggotakan saya sendiri dengan nama Muhammad Rizky Akbar NIM 023. Yang kedua ada Ahmad Munawir Baidowi dengan NIM 071. Ada juga Daniel Alexa Sauki dengan NIM 076. Dan juga Fatia Zahra Arifin dengan NIM 079. Dan juga Siska Anggita dengan NIM 083. Dan yang terakhir ada teman saya yang bernama Zakiatul Ulia Kamal dengan NIM 087. Selanjutnya teman saya akan menerangkan tentang apa itu pengertian tentang SQM dan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siska Anggita. Pengertian dari SQM atau Sky Quality Meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecerahan cahaya langit malam, yaitu untuk mengukur kuantitas kecerahan langit yang dipengaruhi oleh polusi cahaya. Nah, ada beberapa macam-macam dari SQM. Nah, model berdasarkan spesifikasi dan fungsi yang berbeda antara lain. Yang pertama yaitu ada SQM, terus kedua ada SQML, terus ketiga ada SQMLE, 4 SQMLU, terus yang kelima itu ada SQMLUDL, yang keenam itu ada SQMLR. Nah, untuk praktek kali ini kita menggunakan jenis SQM dari LUDL. Baik, yang selanjutnya adalah komponen-komponen pada Sky Quality Meter atau SQM. Yang pertama di sini ada kabel USB. Kabel ini nanti berfungsi untuk menghubungkan SQM pada laptop ketika kalibrasi maupun setelah perekaman. Kemudian ada pada baterai, ini nanti digunakan ketika perekaman pada SQM. Kemudian ada baterai tentu saja, dan ada SQM itu sendiri. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pengamatan langsung, untuk memastikan data yang masuk ke dalam SQM ini sesuai dengan apa yang mau kita ambil, maka kita memerlukan sebuah aplikasi tambahan untuk mengkalibrasi bahwa data yang kita masukkan ke dalam SQM ini sesuai. Nah, aplikasi yang perlu adalah yang bernama Unihedron Device Manager, sebagaimana yang tertera dalam SQM ini. Kalau ini namanya Unihedron, jadi aplikasi yang kita butuhkan untuk pengkalibrasi SQM ini namanya Unihedron Device Manager. Nah, gimana cara kalibrasinya? Jadi begini teman-teman. Langkah pertama, di sini ada tancepan yang nyambungin antara komputer atau PC kita ke dalam SQM ini. Nah, yang kita gunain adalah kabel USB, kita tancapin di sini terlebih dahulu. Kemudian kita tancapin ke komputer yang mau kita gunakan untuk pengkalibrasi. Nah, jika terkoneksi, maka akan menunjukkan lampu merah di SQM-nya. Nah, kemudian di Unihedron ini akan menunjukkan lampu hijau ketika dia tersambung. Kita ketik find. Nah, ini ada lampu hijau yang membuktikan bahwa SQM ini tersambung ke Unihedron kita. Kemudian kalibrasinya di sini ada tulisan kalibrasi. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita harus menyiapkan tripod dulu, setelah itu baterainya dulu, setelah itu juga alat SQM-nya. Nah, pertama-tama ini kita jajarkan 20 derajat dulu. Nah, dipasin 20 derajat biar kelihatan atas sama bawahnya. Nah, kalau udah 20 derajat kita tinggal pasang. SQM-nya. Nah, ini harus dipasin dulu. Yang ada bautnya berarti di bawah gitu.
ini dipasin. Nah, tinggal ditancepin. Kalau udah nyala warna merah berarti udah nyala. Nah, kalau udah merah ini berarti udah nyala. Nah, udah, habis itu kita biarin sekitar 1 jam. Nah, ini udah otomatis mengambil data SQM. Baiklah, setelah kita pasang dari pukul 17.51 dan sekarang sudah 18.54, sudah sejam lebih lah. Mari kita matikan ininya. Habis itu langsung kita proses data yang di dalamnya. Cara mematikannya tinggal mencabut ininya, colokannya. Nah, udah mati, tinggal diproses data ke laptop. Setelah melakukan perekaman data seperti yang yang dilakukan tadi yang sudah dijelaskan, nah itu perekaman data sekitar 1 jam, yaitu dari sekitar jam 5 kurang 10 sampai jam 6 kurang 10 sampai jam 7 kurang 10 menit juga, ya sekitar 1 jaman lebih berapa menit gitu. Nah, selanjutnya kita memindahkan data dari SQM ke laptop. Nah, itu caranya buka aplikasi Unihedron, lalu kita sambungkan antara SQM dengan Unihedronnya dengan laptop. Caranya itu dengan kabel yang sudah dijelaskan di awal tadi. Ketika sudah disambungkan, kita klik pertama itu find. Nah, untuk supaya bisa membaca, nah ini kan ada lampu hijau, berarti terbaca sama ada angka 10 itu. Nah, ketika sudah keluar seperti ini berarti sudah tersambungkan. Nah, lanjutnya kita untuk mengambil data itu ke data logging, langsung ke retrieve. Nah, terus ini kita masukkan angka atau dari berapa data itu terakhir disimpan di sini. Soalnya di SQM itu tidak bisa memisahkan data antara seumpama hari sekarang dengan hari besok kita melakukan perekaman menggunakan SQM ini. SQM ini tidak menyimpan data. Jadinya harus diingat-ingat nomor terakhir itu nomor berapa data tersimpan di SQM. Nah, ini terakhir itu datanya di sini ada di 11.274 sampai yang terakhir itu ada di 12.065. Nah, selanjutnya kita ke retrieve range. Nah, ini kan dibaca. Nah, ini nanti akan tampil di sini, cuman memerlukan waktu yang lumayan lama. Jadinya kita tunggu dulu. Nah, setelah sudah seperti ini tampilannya, artinya data yang diperlukan itu sudah terbaca. Nah, caranya menampilkan di bawah itu klik ini, open Essential Save One Log File ini. Nah, ini kan datanya sudah ada, namanya kayak positionnya, itu nih. Nah, ini kan UTC date and time, ini local date and time, berarti ini pertama itu UTC time-nya. Nah, terus yang kedua ini local time-nya ini. Nah, cuman kan kalau kayak gini pusing ya. Nah, terus lanjut kita kalau ingin agar mudah atau lebih gampangnya itu kita ke plotter. Nah, kita cari data yang terakhir terbaca. Ini kan ada tanggal sama jamnya. Ini yang terakhir. Nah, seperti ini. Bentar, ke setting. Nah, ini kan ini di sini ada pilihannya kayak grid, darkness, voltage, temperature, sun, moon. Nah, ini yang kayak darkness ini tuh kayak kecerahannya, ini voltage itu kayak ada tegangan listrik, ini temperatur. Nah, jadi yang merah di sini itu kayak kecerahannya seperti ini, jam 17.55. Kecerahannya itu yang merah ini kursornya di sini. Nah, ini di sebelah kiri itu ada kecerahannya seperti di jam 17.55. Ini di sini kecerahannya di 14,2.
Nah, dan seterusnya. Terus yang hijau ini temperatur. Jadi kayak ada lonjakan temperatur di sini beberapa kali. Nah, ini yang plotter, yang kayak grafik. Nah, lanjut. Seumpama kita mau ke Excel. Nah, dibaca di Excel supaya gampang. Nah, ini dikeluarin dulu. Terus kita ke tools. Terus kita pilih Date to Moon Sun CFV ini. Nah, terus select and convert input file. Nah, di sini kita cari file yang terakhir kita ekspor atau disimpan di sini. Nah, ini tuh dari mana? Dari awal tadi yang kita kayak ngerit data. Terus itu auto kesimpan di sini. Nah, kita open. Nah, terus filenya nanti kesimpan di sini. Di apa namanya? Di file manager. Kita close. Terus kita keluar, terus ke task manager. Bentar. Lalu kita cari data tadi. Nah, saat buka file manager, mungkin biar gampang, ini home, terus ini yang tadi di awal, terus kita klik, terus klik kanan. Bentar, klik kanan, terus open file location, gitu aja, biar gampang. Nah, ini kan ada Excel di sini. Kita klik, kita masuk ke Excel. Nah, ini kan datanya masih terlalu sangat tidak bisa dibaca seperti ini, bingung lah untuk membacanya. Nah, terus caranya untuk bisa membacanya itu seperti ini. Nah, kita masuk Excel, terus kita klik dulu ini yang awalnya, terus kita ke data, lalu text to column. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita next. Nah, di sini tuh ada order yang tadi kan ini ada tulisan banyak, cuman tuh dia misahinnya tuh pakai titik koma. Nah, titik koma. Udah diisi titik koma, terus kita next. Nah, lalu kita finish. Nah, dia otomatis memisahkan yang tadi awalnya dempet-dempet atau tidak ada spasinya. Ini jadi terpisahkan otomatis dengan cara seperti itu. Nah, lakukan hal yang sama dengan data di bawahnya. Jadi kita terlebih dahulu blok sampai bawah. Kalau sudah, lakukan hal yang sama, text to column, next. Nah, karena ini masih ada yang tadi, kita langsung next dan langsung finish. Nah, datanya auto tertata dan lebih bisa dibaca. Kayak ini jam UTC-nya, ini jam lokalnya, ini derajat, ini tegangan, terus ini apa namanya kecerahan langitnya seperti itu. Nah, ini moon phase, moon phase, moon elevation, moon illumination, sun elevation, ya, ketinggian bulan, ketinggian matahari, seperti itu. Ya, cukup sekian materi SQM kali ini, dari awal perangkatnya apa saja sampai pengolahan data. Cukup sekian, terima kasih. Kelompok 1 pamit undur diri. Nah, ini nanti digunakan lalinil. Nah, ini berarti. Nah. Ya, kayak Tomer. Ini kayak 90 kan? Tuh kan gini gak sih?